Felista itu namanya. Matanya teduh, hidungnya mancung, dan dagunya yang lancip semakin membuatnya sempurna. Semua juga tentu setuju jika dikatakan namanya secantik wajahnya. Felista, teman-temannya biasa memanggil dengan sebutan V. Panggilan sederhana, sesederhana sikapnya. Malam ini V baru saja pulang dari tempatnya bekerja, sebuah restoran cepat saji yang terkenal di ibu kota. V sudah 2 tahun bekerja, sejak tamat SMA dan tidak melanjutkan kuliah seperti teman-temannya yang lain. Di rumah, V tinggal berdua dengan ibunya, seorang perempuan berusia 35 tahun. Ibunya bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor pemerintahan. V dan ibunya adalah 2 perempuan yang sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan ini. Tapi V tak pernah mengeluh, meskipun dia tidak bisa sesantai teman-temannya. Ayah V sebetulnya masih ada, tapi dia tidak pernah bertemu dengan laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehidupannya dan juga ibunya. V bahkan sudah lupa kapan dan di mana terakhir kali melihat wajah laki-laki itu. Ibu V hanya lulusan sekolah menengah pertama. Sebagai gadis desa yang cantik juga lugu, dahulu banyak sekali laki-laki yang berkunjung ke rumahnya untuk mengajuk hatinya. Di antara semua laki-laki itu, Gani, ayah V yang terlihat paling serius. Gani juga dilengkapi dengan kondisi yang paling sesuai dengan harapan keluarga Ratna. Dikala usia Ratna, ibu V, baru menginjak 15 tahun. Usia Gani ketika itu sudah 38 tahun. Mulanya, kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Tetapi kemudian, Ratna dihadapkan pada suatu kenyataan yang menyakiti perasaannya. Dia memilih pergi meninggalkan Gani, suami yang sesungguhnya sangat dicintainya. V dan Ratna sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan ibu kota, yang seringkali mempermainkan nasib mereka. Mereka sudah sampai pada satu titik di mana ukuran-ukuran kesulitan itu telah berada di titik yang teramat rendah. Orang lain mungkin sudah mengeluh hanya karena ban mobilnya tiba-tiba saja kempis. Mereka bahkan tidak lagi mengeluh ketika menyadari dompet yang mereka bawa sudah tak lagi berisi, walau sekadar untuk membeli segelas minuman. Mereka terus berjuang, paling tidak agar tidak semakin jatuh. Bertahan pada satu kondisi yang sudah mereka anggap sebagai equilibrium. Di titik ini pun mereka masih bisa menemukan kebahagiaan yang selalu mereka syukuri. Sebetulnya V punya mimpi yang tinggi. Sebagai gadis cerdas yang beberapa kali menduduki peringkat tertinggi di kelasnya, dia berharap mendapat beasiswa dan mengejar semua mimpinya itu. Sayangnya, dia gagal pada tahap seleksi. Bukan karena dia kurang cerdas, tetapi dia gagal hadir di tempat tes setelah terjebak lebih dari 2 jam di tengah kemacetan. Pindah mobil. Jika saja dia memiliki uang yang cukup, tentu sudah dilakukannya. Sempat dia berpikir untuk berjalan kaki ke lokasi tes, tetapi jaraknya masih terlalu jauh. Dia tidak mungkin sampai di sana sebelum tes itu berakhir. Akhirnya dia berusaha berkompromi dengan hatinya sendiri. Belum saatnya. Itu kesimpulan yang dibuatnya. Hari ini V bekerja pada shift malam. Masuk pukul 4 dan pulang pukul 8. Restoran menyediakan fasilitas menginap bagi karyawan yang bekerja pada shift malam. Tetapi V tidak pernah menginap. Dia tidak akan bisa tidur
karena membayangkan ibunya yang hanya sendirian di rumah. Bagi karyawan yang tidak menginap, ada mobil yang disediakan untuk mengantar mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Fasilitas inilah yang selalu digunakan V. Saking seringnya ikut kendaraan antar jemput, V menjadi akrab dengan Galang, salah satu supir perusahaan jasa transportasi yang dikontrak oleh restoran tempat V bekerja. Kalau aku nggak salah, di antara semua temanmu, kamu yang paling sering dapat shift malam. Memang pengaturannya begitu ya? Galang memecahkan kediaman V. Saat ini di kendaraan hanya tinggal mereka berdua. Jarak rumah V memang yang paling jauh, sehingga dia selalu diantarkan paling terakhir. Enggak juga. Beberapa kali aku memang diminta menggantikan temanku yang nggak bisa masuk pada shift malam. Atau kalau weekend, aku ikut lembur, lumayan ada tambahan penghasilan. Galang manggut-manggut sambil terus memandang lurus ke depan. Jika diperhatikan, Galang memang berbeda dengan supir-supir kebanyakan. Selain wajahnya yang tampan, Galang juga selalu berpakaian rapi, mengenakan hem dan celana jeans seperti sudah menjadi seragam wajibnya. Ada yang V tidak tahu. Saat mengendarai kendaraan, Galang beberapa kali melirik ke arahnya. Galang selalu menikmati wajah V dari kaca spion. Ada debar-debar aneh yang dirasakannya saat bersama V. Galang pun tentu tidak pernah tahu bahwa setiap kali bertemu pandang dengan Galang, dada V berdebar keras tak karuan. V selalu berusaha mengabaikannya. Dia merasa belum saatnya memikirkan hal lain. Baginya saat ini yang terpenting adalah menabung untuk kembali berlari mengejar harapannya.